Return ada, tombol return ada, tapi drone tertentu ya. Tombol return ada, kita coba returnnya gimana. Ya, returnnya gimana kita lihat. Nggak berjalan ya. Returnnya nggak berjalan. Oke, kita stop. Itu karena sudah kehilangan kendali, pandangan sudah nggak tahu kemana, jadi makanya saya stop. Ya, jadi kalau udah hilang kendali atau nggak tahu depannya mana belakangnya mana, kita stop aja. Itu tadi karena sudah terlalu jauh, makanya saya stop ya. Jadi dia turun di sana. Oke, tunggu, saya ambil dulu ke sana. Oke, halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Ede Espresso. Dan kali ini kita akan membahas drone ya, tapi kan kita bahas mereknya. Kali ini kita akan bahas spesifikasinya ya, yaitu ada drone GPS dan juga drone tanpa GPS atau drone altitude hold ya. Ada satu lagi model drone, yaitu drone manual atau drone racing. Kita nanti akan bahas di lain waktu. Kali ini kita akan bahas dua ini aja dulu. Apa sih bedanya drone ber-GPS dan juga drone tanpa GPS, tapi ini yang altitude hold, alias dia di tengah otomatis tapi nggak bisa lawan angin ya kalau yang drone altitude hold. Oke. Drone yang altitude hold biasanya digunakan untuk pemula yang baru main drone ya, untuk belajar maju mundur kanan kiri sambil main-main aja ya. Tapi kalau untuk yang drone ber-GPS, dia bisa lebih stabil daripada drone altitude hold. Karena drone ber-GPS ini walaupun kita udah naik, dia tetap di tempat stay, tahan angin dan bisa terbang lebih jauh. Dan juga kelebihannya drone GPS ini, kita terbang jauh tanpa kita lihat pun dia bisa pulang sendiri ya. Tapi kalau drone yang tidak ber-GPS, kita terbang jauh, kita kehilangan pandangan, ini nggak bisa pulang sendiri ya. Jadi bisa-bisa hilang, kena angin pun kalau kita main terlalu tinggi, tiba-tiba kena angin kencang, ini bisa hilang. Jadi drone tanpa GPS ini untuk yang baru main, kayaknya rendah-rendah aja dulu atau di lapangan seperti ini ya. Kalau di tempat sempit ini agak payah mainkannya. Oke. Untuk tipenya yang saya pakai kali ini yaitu drone MGX Boox 7 dan juga drone SG107. Oke. Untuk permulaan ini terbang drone-nya, kalau yang altitude hold cuma dikalibrasi gyro aja, udah bisa langsung terbang. Tapi kalau yang drone GPS, dia harus kalibrasi kompas. Oke. Pertama kita coba dulu tes terbang yang GPS-nya dulu ya. Oke, ini dia drone GPS, dia harus kalibrasi kompas dulu ya. Kita hidupkan dulu remote-nya. Oke, baru kita hidupkan drone. Jadi kalibrasi kompas tiap drone beda-beda ya. Ini untuk GPS beda, nanti untuk merek Ichin beda lagi, merek DJI beda lagi. Jadi ini hanya contoh aja salah satu, yaitu drone Boox 7 saya coba ya. Oke, di sini sinyal udah masuk. Nanti tinggal dia minta kalibrasi kompas.
ada lambang seperti ini. Ini di drone GPS ya, ada lambang ya. Ini tandanya minta kalibrasi kompas ya untuk mencari GPS-nya. Caranya putar dan naikkan, putar lagi, oke. Oke, jadi drone GPS tidak bisa langsung terbang ya. Sudah dikalibrasi kompas, tidak bisa langsung terbang. Kita tunggu dulu sinyalnya ya, sekitar kurang lebih sekitar 5 menitan. Oke, setelah kurang lebih 2 menitan 3 menitan dia keluar sinyal seperti ini ya. Ini sinyalnya, sinyal GPS 13, 14. Ini bisa sampai 19 atau 20. Oke, ini sudah bisa terbang ya. Kita start. Oke, kita take off. Oke, jadi ini dia drone GPS ya. Nih, ini dia drone GPS. Dia stay ya, stay di tempat. Ini remote nggak saya main ya tuh. Ini remote tidak saya mainkan. Dia bisa lebih stay di tempat. Oke, untuk meyakinkannya lagi nanti kita akan coba geser. Oke, lihat ya. Ini drone-nya, ini remote-nya. Ini nggak saya pegang ya. Ini drone-nya. Kalau drone GPS, ini kita geser seperti ini pun, dia balik ke tempat semula. Nah, itu ya. Ya. Ini angin kencang nih. Ini angin kencang. Ya, agak goyang-goyang sedikit aja. Oke, ini kita geser lagi seperti ini. Dia balik ke tengah. Ya. Oke, ini kita majuin pun ke depan. Dia tetap balik ke tempat semula. Oh, ini dia drone GPS ya. Kita mundurin pun dia balik ke tempat semula. Oke. Nah, itu dia drone GPS untuk tes ini ya, pertamanya ya, bedanya ya. Oke, selanjutnya kita tes drone tanpa GPS. Ini kita turunkan dulu. Oke, selanjutnya kita tes yang tanpa GPS ya. Oke, ini dia drone SG107. Ini drone altitude hold tanpa GPS. Kalau drone tanpa GPS yang ini hidupin drone-nya dulu ya. Oke. Cara pertama, naik ke atas sekali, turun ke bawah sekali, lalu kalibrasi giro ke dalam. Oke, dia kalibrasi giro aja ya, tanpa kalibrasi kompas. Ini udah bisa di start. Ya, kita start. Nah, ini udah bisa langsung terbang. Jadi kalau drone GPS harus dicari dulu kompasnya, baru bisa terbang. Kalau ini langsung bisa terbang. Nih, kita terbangkan langsung. Kita start, take off. Bismillahirrahmanirrahim, kita take off. Nah, kalau drone GPS ini harus digerakin terus. Tuh, jadi nggak bisa stay di tempat ya. Ya, ini saya coba geser kayak tadi ya. Nih, kalau digeser dia lari. Dia ke sana terus. Nah, tuh. Jadi dia nggak bisa stay di tempat ya. Ini angin kencang nih. Kita tes aja. Nah, ini langsung terbawa angin. Nah, itu dia bedanya. Ini langsung terbawa angin ya. Nah, itu langsung terbawa angin ya. Oke, udah stay, udah balik. Tuh, itu terbawa angin. Jadi ini harus remote-nya kita mainkan terus, kita gerakin terus, kita arahin kemana dia. Naik. Nah, jadi harus kita gerakin terus remote-nya kayak gini. Tuh ya. Kalau lari ke sana kita geser ke sini, geser ke sini. Kalau lari ke sini kita geser ke sana. Tuh. Ya, kalau angin kencang kita jangan mainkan, ini bisa hilang. Oke. Nah, itu dia bedanya
tes take off pertama GPS versus tidak GPS. Oke, ini kita mainkan dulu ya tuh. Ini lawan angin, nggak bisa kuat lawan angin. Oke, untuk kamera kita tidak tes ya, karena kita hanya tes spesifikasinya GPS dan tidak GPS. Nah tuh, jadi liar ya. Kalau drone tidak GPS liar. Tuh, jadi kita harus gerakin terus remote. Kalau angin kencang kita mainkan speednya, kalau ini angin kencang kita mainkan speed 2. Tuh ya. Oke. Dan bisa tinggi, tapi jangan terlalu tinggi. Bahaya kalau drone tanpa GPS. Oke. Selanjutnya kita tes lagi yang GPS lagi ya. Oke, itu dia bedanya ya. Oke. Nah, lari sendiri ya. Dia harus pelan-pelan mainnya, harus pelan-pelan. Ini mau landing aja susah nih. Nah, mau landingnya susah karena lagi angin ya. Aduh. Karena lagi angin kencang, jadi landingnya agak susah. Kita mau landing di bawah pun bahaya karena ini rumput. Oke, kita tangkap. Nah, itu dia bedanya GPS dan tanpa GPS. Tapi kalau untuk belajar, cocokkan yang tanpa GPS untuk belajar dulu. Maju depan, kanan kiri, atas bawah untuk belajar pertama ya, yang tanpa GPS. Oke, kita sandingkan nah di sini ya. Oke, ini yang GPS. Oke, sekarang kita coba lagi yang GPS ya. Kita coba tes dia balik sendiri. Oke, ini angin kencang ya, ini angin kencang nih. Naikkan GPS, stay ya, sama sekali berhenti di tengah. Tuh, paling dia cuma naik turun sedikit, geser sedikit aja. Ya, kita coba tes terbang jauh ya. Tuh, terbang pun jauh kayak gini, aman kalau yang GPS ya. Tuh, ini remote nih, ini remote-nya. Ini remote-nya tuh, drone-nya kelihatan nggak? Mana drone-nya? Ya, ini masih rendah nih, bisa lebih jauh lagi nih drone. Oke. Sekali lagi kalau main drone, lihat kondisi ada burung atau enggak. Kalau ada burung baiknya nggak usah dimainin ya, karena bahaya. Oke. Nah, itu drone-nya di atas ya. Drone-nya di atas itu tuh. Itu drone-nya. Ini remote. Nah, ini remote pun saya taruh pun nggak masalah, nggak saya mainin. Itu drone-nya tetap stay di sana. Tuh, ini remote-nya. Itu dia drone GPS ya. Tuh, stay di sana. Jadi kalau mau untuk ambil video, untuk ambil foto, cocok untuk pakai drone GPS. Tapi kalau untuk main-main aja, ya nggak apa-apa pakai drone biasa, ya. Dan ini misalkan kita kehilangan kendali, drone-nya sudah nggak kelihatan lagi, ini kita naikkan. Nah, ini misalkan udah nggak kelihatan lagi ya, drone-nya udah nggak kelihatan, udah nggak di pandangan kita lagi. Kita balikin, nih, return to home, ya kita balikin ini drone-nya. Oke. Lihat nanti remote saya taruh, drone-nya balik atau enggak. Oke, ini remote ya, ini remote, lihat remote. Ini remote saya taruh di sini. Tadi take off-nya di sini, ya, lihat itu drone-nya. Oke. Ini drone-nya ya, balik sendiri. Saya nggak main remote. Saya tidak mainkan remote, drone-nya balik sendiri. Tuh, ya. Oke. Ini bisa ditangkap atau landing di darat. Nah, ini balik sendiri dah. Karena kalau jauh kemanapun dia bisa balik sendiri untuk drone GPS. Ya, saya tangkap ya. Oke. Oke, balik ya, balik sendiri ke posisi awal. Paling jaraknya beda 100 meter untuk drone GPS ya. Nah, kita lagi drone yang tidak GPS. Oke, kita start lagi. Bisa main jauh, tapi hati-hati.
speed 2, speed 3. Karena angin kencang kita pakai speed 3. Oke. Nah, ini sudah jauh ya. Kita tes return ada, tombol return ada, tapi drone tertentu ya. Tombol return ada, kita coba returnnya gimana. Ya, returnnya gimana kita lihat. Nggak berjalan ya. Returnnya nggak berjalan. Oke, kita stop. Itu karena sudah kehilangan kendali, pandangan sudah nggak tahu kemana, jadi makanya saya stop ya. Jadi kalau udah hilang kendali atau nggak tahu depannya mana belakangnya mana, kita stop aja. Itu tadi karena sudah terlalu jauh, makanya saya stop ya. Jadi dia turun di sana. Oke, tunggu saya ambil dulu ke sana. Apa bilang? Oke. Jadi kenapa tadi saya stop ya? Tadi yang saya bilang, nah sampai oke, karena tadi yang saya bilang ini posisi depan, ini posisi belakang. Kalau kita udah terlalu jauh, kita nggak tahu ini posisi depan dan belakangnya, jadi bingung membalikannya gimana ya. Jadi yang satu-satunya ya di stop aja ya, di stop. Kita tahu posisinya di sana, kita jemput di sana daripada hilang. Oke, kita tes lagi. Jadi apa, returnnya tidak berfungsi ya, tidak kayak drone GPS. Returnnya tidak berfungsi. Kita start lagi. Oke, kita mainkan aja. Salah. Kecepatannya harus pas ya. Kalau ngelepas dia kayak gitu deh. Kita kalibrasi lagi. Oke. Oke ya. Jadi jangan kehilangan kendali kalau main drone tanpa GPS, karena dia nggak bisa pulang sendiri. Itu masih main dekat-dekat ya. Kalau main jauh kayak tadi, kita kehilangan kendali, kita nggak tahu depan mana belakang mana. Yang kita andalkan cuman kamera ya. Kalau kita pakai FPV kamera, kita tahu mana depan mana belakang. Oke, ini dia. Ya. Tinggi bisa, tapi jangan terlalu tinggi, karena bisa beresiko kena angin lalu pergi jauh ya. Oke, ini dia. Kita main di sini dulu ya. Ini drone tanpa GPS enaknya bisa gini, bisa ngebut-ngebut gini. Nah, kalau drone GPS bisa sih, cuman bahaya. Nah, ini bisa ngebut-ngebut kayak gini ya. Kalau drone tanpa GPS, ini speed 3 nih. Oke, ke arah sini. Mainnya di tempat lapang ya, diutamakan. Nah, ini dia drone GPS. Bisa ngebut ya. Ini lawan angin, agak pelan. Ini ikut angin. Nah, tuh. Oke, kita ke arah sini. Ini lawan angin, pelan dia. Nah, ini arah angin, ikut angin tuh, ngebut. Oke, ini lawan angin ke sini. Jangan kehilangan kendali lagi. Tuh, masih kelihatan depannya. Kita suruh balik tuh. Tapi ini remote harus stay dipegang ya, nggak bisa dia ready di tempat, nggak bisa dia diam di tempat. Oke, ini lawan angin pelan dia. Tuh, lawan angin pelan ya. Kita coba lagi tes. Arah angin, ikut arah angin tuh, ngebut. Nah, itu arah angin tuh. Ini lawan angin tuh. Jadi untuk kebut-kebutan enak drone ini, drone biasa kayak gini ya. Awas. Oke, landingnya di sembarang tempat. Yang penting kita cari aman. Oke, itulah tadi sedikit drone GPS dan tanpa GPS ya. Banyak sih bedanya, masih banyak yang lainnya. Kalau drone GPS masih banyak di remote-nya apa spesifikasinya masih banyak, seperti orbit,
atau juga follow me ada di drone GPS. Follow me, ikuti kita ya. Dan juga untuk drone GPS, untuk pengambilan foto dan video lebih terang, lebih jelas, untuk drone GPS lebih enak. Kalau untuk drone tanpa GPS jangan coba-coba main jauh, mainnya hanya di sekitaran sini aja untuk drone yang tanpa GPS. Dan untuk pengambilan foto dan video juga, kalau drone yang tanpa GPS kurang bagus ya, karena dia liar, bergerak terus. Oke, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.